Halo semua, kembali dengan Bengkel Mafia. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai grup dan V-group ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit karakteristiknya, lalu bagaimana pemakaiannya di beberapa contoh ya. Jadi ada 3 yang saya bahas. Sekarang kita masuk ke VS Code-nya, kita akan melanjutkan ya. Kali ini kita akan masuk ke kelas yang saya definisikan namanya adalah grup 4 ya. Jadi kan sebelumnya ada grup 1 ya, grup 2, grup 3, ini yang video sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke grup 4 yang sudah saya ketikkan ya. Nah, di sini saya mulai membuat pendefinisiannya seperti ini. Jadi ada colors ya, yang dimana warna-warna ini saya mau lakukan dia terjadi cycle, jadi terjadi perulangan. Jadi ini nanti akan saya terapkan ya, khususnya untuk memberikan warna pada teks ya, teks yang saya buat. Jadi teks itu pertama warnanya putih, lalu warnanya teal, lalu warnanya kuning, lalu warnanya pink gitu ya. Lalu nanti ulang lagi putih ya, teal, lalu kemudian kuning dan pink dan seterusnya. Dan itu terjadi siklus gitu ya. Maka siklus daripada warna ini saya masukkan ke suatu nama label colors ya. Nah, perhatikan di sini saya pakai kurung siku ya, lalu di sini ada cycle. Tapi kalau seandainya hanya ini, ya misalnya hanya seperti ini ya, lalu saya coba run gitu ya, nanti akan terjadi error ya. Jadi di sini ada problem. Kenapa? Karena cycle ini tidak didefinisikan atau di dalam from manim import ini ya, itu belum ada gitu ya. Nah, kita perlu panggil ya, kita perlu panggil untuk fungsi cycle ini. Di sini ya, saya Ctrl V yang tadi saya cut ya. Nah, from iter tools ya, lalu import cycle-nya. Nah, cycle-nya di sini kemudian sudah berwarna hijau ya. Nah, ini tahu dari mana ada hal-hal seperti ini, nggak apa-apa, kita sambil jalan aja ya. Saya juga belum tahu semuanya ya, saya juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi ada beberapa yang saya ingin pakai, lalu saya cari searching dan kemudian saya menemukan, oh ternyata harus seperti ini. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan, cycle ya. Lalu saya panggil cycle-nya, nah ini sudah bisa digunakan. Lalu kemudian untuk teks yang mau saya berikan warna, saya gunakan yang namanya fungsi ini ya. Saya mau cetak si Bengkel Mafia, tapi saya cetaknya itu satu persatu ya. Jadi itu sebabnya saya pakai looping, tapi ingat looping itu kalau di video yang saya bahas itu ada berbagai cara untuk menuliskan ya, ada 2 ya secara umum. Nah, ada satu cara yang dituliskan itu adalah kita perintahnya kita tulis dulu, baru di situ ada semacam code untuk perulangannya ya. Lalu itu bisa kita kasih kurung siku. Ini bisa menjadi informasi yang kita masukkan ke dalam variabel ya atau label ini ya. Nah, di sini saya for n, di mana n-nya ini adalah in di dalam huruf-huruf ini. Jadi Bengkel Mafia ya, saya ingin setiap hurufnya nanti saya ambil gitu ya. Jadi for n, ketika n-nya 0 berarti B ya. Ketika n-nya 1 berarti huruf E dan sebagainya. Lakukan apa? Teks. Nah, apa yang dicetak? Saya perintah teks itu kan berarti menuliskan huruf itu ya. Yang saya cetak adalah ininya, N-nya. Jadi N-nya itu kan B, ya, lalu N-nya itu kan E, lalu nanti N-nya itu N. Nah, ini nanti akan dicetak B ya, E ya, lalu N, G, dan seterusnya. Tapi saya mau ada warnanya. Jadi waktu mencetak huruf itu, warnanya adalah ini, next colors yang saya sudah definisikan di atas. Artinya, ketika dia mencetak huruf B, maka dia cetak ya, teks itu kan mencetak, menuliskan ya, B, warnanya adalah itu ya. Lalu kemudian ketika huruf E ya, maka di sini kan N yang seterusnya ya, yang urutan selanjutnya. Nah, color itu next-nya. Ya, tadinya putih ya jadi teal dan seterusnya ya. Lalu semuanya itu ketika dicetak begitu, ya itu kan belum ditampilkan di layar ya. Saya masukkan ke dalam V-group. Nah, untuk bisa dimasukkan ke dalam V-group satu persatu itu huruf-huruf yang tadi, huruf B, huruf E, huruf N ya, maka di sini ada kurung siku tadi dikasih tanda bintang ya. Artinya semuanya nanti dimasukkan ke dalam V-group. Nah, V-group ini saya kasih nama. Namanya adalah GRP group gitu aja lah ya. Lalu jangan lupa teks tadi saya mau scale-nya ya 2,5 ya, biar agak besar, biar lebih kelihatan, lebih jelas saja. Nah, karena grup ini adalah V-group, saya bisa arrange. Tadinya kan ini baru dimasukkan ke dalam
grup ini ya. Jadi ada huruf B masukkan, huruf E, dan posisinya itu masih di tengah semua. Jadi B, E, N, Bengkel Mafia semua ditumpuk ya dengan warna yang berbeda-beda karena sudah saya perintahkan untuk melakukan cycle daripada colorsnya itu ya. Tapi saya ingin semuanya itu di apa namanya di arrange ke kanan ya supaya terlihat semua huruf-hurufnya. Maka group dot arrange ke right ya. Lalu saya ada align edge-nya down. Artinya apa gini? Karena ada huruf tertentu yang nanti ukurannya beda-beda. Kalau cuman ke kanan nanti ada yang agak melayang. Nah, saya mau semuanya itu rata bawah ya. Saya mau rata bawah. Jadi align downs. Lalu setelah semua ini baru self aid gitu ya. Kita coba ya. Ctrl S untuk grup 4 seperti apa tampilannya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini tidak ada self play dan sebagainya, berarti ini bentuknya image ya. Jadi cuma ditampilkan gitu ya secara instan. Dan ini ya, kalau kita cari di folder yang kita definisikan nanti pasti ada di bagian folder image. Nah, perhatikan warnanya B, E, N, G ya, putih ya, lalu warna teal kuning, lalu kemudian pink ya, lalu ulang lagi huruf putih, warna putih dan seterusnya. Lalu ulang lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tampilan ini ada sedikit animasi. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan grup sebenarnya ya, tapi ini animasi untuk memberikan penekanan. Nah, waktu di video sebelumnya saya ada memberikan apply wave, saya sudah gunakan ya. Lalu ada juga yang warnanya dia membesar sedikit, lalu ada warnanya itu ya, itu bisa lihat di video sebelumnya. Tapi juga ada ini ya, circumscribe ya. Kita coba ini apa ya? Penekanan apa yang terjadi pada kata-kata atau huruf ini atau kalimat ini ketika saya menggunakan ini. Jadi save play ya, circumscribe group ya, lalu habis itu apply wave ya, lalu runtime-nya saya mau 2 animasi ya. Kita lihat. Nanti dia Bengkel Mafia ini, nah ada kotak yang begitu ya, lalu goyang ini apply wave-nya ya, hurufnya bergoyang itu apply wave-nya. Perhatikan semua ini rata bawah ya. Meskipun huruf N itu lebih kecil dari huruf B, kan harusnya dia agak di tengah, tapi rata bawah karena ini ya line edge down ya. Oke, ini adalah contoh keempat ya. Jadi kita bisa menggunakan grupnya ini ya, V grupnya itu saya masukkan satu persatu dengan memakai looping. Jadi loop itu pun bisa sebagai informasi yang saya grupkan, yang saya kelompokkan menjadi V group, di mana semuanya itu bisa kita atur ya, bisa kita arrange ke kanan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya mengenai grup ya. Saya namakan ini grup 4B ya. Lalu di grup 4B ini saya definisikan ada satu label atau variabel ya grup 1 ya. Di mana grup 1 ini adalah V group. V group dari apa? Vectorized group daripada ada polygon ya, regular polygon di mana saya kasih opacity 0,6, ada bintang, ada ellipse. Lalu saya coba masukkan teks ya. Di mana teksnya ini adalah Philosophize Me. By the way, Philosophize Me juga saya ada channel ini ya, itu membahas tentang film-film secara kritis dan secara filosofis. Itu menarik sekali, Anda boleh dengar. Masih bentuknya podcast, tapi saya taruh di YouTube ya. Banyak yang bilang ini menarik, coba dengarkan dulu. Kalau misalkan nanti banyak yang berminat, saya akan lanjutkan ya. Oke, ini square juga saya masukkan. Lalu kemudian, karena ini adalah V group, setelah saya masukkan, ini kan semua posisinya masih di tengah ya, masih bertumpuk di tengah, standarnya kan begitu. Lalu kemudian saya mau arrange semuanya itu saya ke kanan ya, saya atur ke kanan semua posisinya. Lalu ada align edge-nya down, artinya semua rata bawah ya, semuanya rata bawah. Jadi semua bentuk square dan apa itu rata bawah semua. Lalu saya tampilkan, setelah semua diatur seperti itu, baru saya tampilkan di layar grup 1 ini self aid. Lalu kita wait ya. Ini saya coba matikan dulu ya supaya kita bisa lihat apa yang terjadi untuk ini yang di atas ya. Nah, seperti ini. Perhatikan regular polygon ya segi 6 ya. Standarnya 6 kalau saya nggak kasih N-nya berapa ya. Kalau N-nya 8 jadi segi 8 gitu ya. Opacity 0,6, ada star. Saya menggunakan contoh-contoh yang berbeda supaya teman-teman kalau waktu belajar ya, Anda itu bisa tahu, oh ternyata ada fungsi-fungsi seperti ini ya. Jadi nggak cuma rectangular, circle melulu dan apa sebagainya ya. Saya pakai bergantian. Bahkan saya juga nih, ellipse set opacity-nya saya di luar, tapi yang regular polygon saya fill opacity-nya di dalam. Jadi supaya bisa tahu, bisa dilakukan di luar, bisa juga dilakukan di dalam kurung ini ya. Nah, ini secara berurutan seperti ini ya. Lalu sekarang begini. Saya mau melakukan animasi tapi hanya anggota-anggota tertentu. Jadi sub bagiannya.
jadi subgrupnya lah gitu ya. Jadi kalau saya definisikan satu-satu, bayangkan kalau ada 100 anggota, lalu saya mau misalkan 10 yang pertama warna kuning, 20 objek yang seterusnya itu warnanya merah. Nah, itu kan kalau satu-satu kan susah ya. Misalkan begini, satu-satu itu kan artinya grup 1 ya, lalu kemudian 0 artinya ini objek yang pertama ini. Baru di sini set color dan apa sebagainya, posisi saya ubah. Wah, rumit sekali, ini baru satu ya. Kalau banyak itu repot. Maka saya bisa dari grup 1 itu saya langsung kelompokkan. Ya, seperti ini. Jadi saya definisikan misalkan ini ada nama ya. Terserah ini boleh nama, boleh apa, saya pakai A aja ya. Huruf A gitu ya. Itu kan bisa saja kelompok 1 juga boleh. A. Nah, kalau saya cuman begini saja ya, itu nanti akan mengambil yang ini. Perhatikan, ini nanti sama dengan grup 1. Jangan dibalik. Kalau grup 1 sama dengan, artinya grup 1 saya isi dengan sesuatu. Ini justru A dan B dan ini lainnya saya isi dengan grup 1 ya. Jadi ketika saya tuliskan seperti ini, berarti A-nya akan diisikan yang pertama, yaitu segi 6. B-nya akan diisikan objek yang ini ya, urutan kedua, yaitu bintang. Lalu yang terakhir, saya mau semuanya ini, saya masukkan ke lainnya ini. Gimana? Dengan cara menggunakan bintang lainnya. Maka ketiganya ini akan masuk sini. Ya, baru di sini saya lakukan spesifikasi. A-nya saya scale ya, berarti si segi 6 saya besarkan sedikit 1,2 ya. B-nya saya kasih set opacity-nya menjadi 0,7, berarti nanti ini jadi ada warna ya, ada transparansinya ya, berwarna pink. Yang lainnya ini, nah perhatikan, kalau misalkan saya cuman begini. Ya, misalkan bintang lainnya dot range ya nggak bisa ya. Kenapa ya? Karena ini saya harus definisikan dulu ya, yang kelompok ini menjadi V group gitu ya, menjadi V group yang baru gitu ya. V group gitu ya. Lalu pindah ke bawah. Kasih kurung. Nah, seperti ini ya. V group ya, lalu kemudian dot range, berarti ketiga anggota ini saya arrange ke atas dengan urutan mulai dari ini dulu, ellipse, baru philosophize V-nya di tengah, kotaknya itu di atas. Setelah di arrange ini, posisi mereka secara vertikal ini ada di mana? Ada next to B, berarti next to bintang ini ya, di kanannya bintang, saya geser 1,5 ke kanan lah ya. Lalu, tiga anggota ini saya kasih color by gradient. Jadi kalau misalkan teman-teman kan kalau ngetik misalnya ya, ini ada variabel atau objek gitu ya, a dot gitu misalnya, set gitu ya. Nah begitu set, nah ini kan belum kita ketik selesai udah muncul nih. Anda boleh coba-coba ya, ini banyak sekali, ini benar-benar banyak. Jadi bisa coba satu persatu ya, begitu sudah pun misalnya set color by gradient, lalu kita bikin kurung seperti ini. Nah akan muncul nih parameternya apa aja. Ya kita bisa tahu, oh isinya sebagai contohnya seperti ini. Jadi itu bisa coba. Andai pun nggak bisa ya, berarti kan ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan ke A ini, itu dilakukan kepada yang lain, kepada grup misalkan, bukan kepada satu objek. Nah itu bisa tanya ke ChatGPT atau di googling ya. Silakan explore ya, silakan explore dan buat hal yang lebih jauh lebih baik gitu ya dengan apa yang saya buat ya, saya harap seperti itu ya. Lalu kemudian saya set color by gradient, jadi artinya anggota ini saya mau dia berangsur-angsur dari merah, biru, lalu yellow ya. Nah, setelah perintah ini ada ya, setelah saya lakukan spesifikasi ini untuk ini ya, lalu saya munculkan secara animasi, save play. Nah, grup 1 di animate sambil dia shift down ke bawah. Lalu setelah itu animasi selanjutnya berurutan ya, baru shift right ke kanan. Kita coba ya, Ctrl S. Apa yang terjadi dengan hal ini? Nah, ini awalnya tuh ke bawah, ke kanan ya, ke bawah, terus ke kanan. Nah perhatikan, nah ini berangsur-angsur ya, gradient ya, color by gradient. Jadi dia tadinya merah nih, red, ininya blue ya, baru ini yellow. Nah menariknya ternyata di dalam kata ini pun mengalami gradient, karena memang gradient itu biasa digunakan untuk kata ya. Jadi ini merah ya, biru ya, lalu kuning. Nah tapi kenapa meloncat ya, kayak gini terus loncat tuh ya. Jadi dari begini terus loncat begini. Karena di sini kalau Anda perhatikan, ini kan saya definisikan awalnya yang tadi yang berjejer seperti ini ya. Ini yang awal ya. Lalu ini kan sudah di-arrange ya seperti ini. Lalu dimunculkan. Nah, ini muncul di layar self add ini. Lalu wait dulu kan. Lalu kemudian
saya tiba-tiba lakukan perubahan spesifikasi. Makanya ketika jadi perubahan spesifikasi, saya save play, berarti kan dimunculkan kan. Nah, waktu dimunculkan, spesifikasi jadi ini, gitu. Jadi saya bukan melakukan animasi dari ini menjadi ini, bukan. Dari spesifikasi awal menjadi spesifikasi yang baru, bukan. Tapi dari ini, ya, yang sudah dimunculkan, lalu spesifikasi saya ubah, baru saya tampilkan. Nah, waktu ditampilkan yang kedua ini, spesifikasi sudah yang baru, makanya dia loncat. Ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Di contoh selanjutnya ini saya memberikan nama kelasnya grup 5 ya. Jadi videonya nanti akan menjadi namanya grup 5, construct. Lalu saya mencoba membuat V-group ya. V-group daripada star, bintang, regular polygon, square, lalu ada text. Ya, nah ini semuanya ini saya mau arrange ya. Dalam V-group ini, kelompok ini saya mau arrange ke bawah ya. Jadi objek-objek ini akan diatur untuk secara vertikal ke bawah. Nah, kenapa ada garis miring seperti ini? Karena ini kan dotnya di sini, kalau saya enter ke bawah ini akan ada error ya, maka dikasih garis miring seperti ini supaya bisa terbaca ya code-nya ya. Nah, semua ini V-group ini kita namakan grup 1. Di code ini ya, di kode pemrograman ini saya akan coba mengkombinasikan dengan fungsi ya. Jadi saya kemudian di sini saya define lagi ada satu fungsi. Ini mengenai pemakaian fungsi, Anda bisa mencoba melihat video saya yang apply function ya. Di situ saya ada gunakan berbagai cara ya. Di situ untuk membuat fungsi untuk bisa kita panggil ya. Nah, saya define function, namanya fungsi group. Terserah nama, ini cuma nama saja, fungsi yang mau kita panggil. Parameternya saya tulis saja V group gitu ya. V ini bukan rumus atau tools manim V group itu bukan. Ini kan singkatannya VGRP gitu ya. Atau misalkan nama, misal grup apa, grup bola, bebas lah gitu ya. Ini kan cuman penamaan parameter ya. Lalu titik 2 ya. Nah, di sini apa yang mau saya lakukan kepada V group ini ya. V group ini saya mau .scale 0,5. Artinya saya besarkan menjadi ya lebih kecil malah ya, 0,5 ya. Lalu V group ini sekarang saya mau kelompokkan. Jadi yang tadi ada bintang, ada poligon, ada square, ada teks ya. Saya mau kelompokkan, ambil beberapa bagian dari mereka atau anggota dari mereka untuk saya kasih spesifikasi yang berbeda-beda. Makanya di sini saya namakan A ya. Ini mau S, mau B juga boleh ya, terserah ya. Ini B gitu misalnya, bebas ya. Itu kan cuma nama aja ya. Berarti kalau ini jadi B juga ya nanti ya. Jadi ada A, ada B, lalu sisanya itu saya ambil daripada V group, dimasuk ke sini. A itu berarti nanti apa? Star, polygon itu adalah B-nya, lalu sisanya adalah square dan teks animatematikanya itu menjadi other. Perhatikan ya harus ada bintang ya, karena kita mau ngambil semuanya itu ya. Lalu si star ini nanti saya mau scale 2 ya, lalu polygon ini ya yang kedua ya, yang kedua itu saya mau set color gitu ya. Jadi di V-group yang pertama, ini yang kedua, urutan kedua saya mau dikasih warna ungu ya. Lalu keseluruhannya itu ya, saya mau arrange ke kanan ya, saya mau arrange ke kanan ya. Oh ya, satu lagi ini yang di address-nya saya mau kasih warna ya. Saya mau kasih warna ya. Ya ini boleh ditukar lah ya tempatnya ya. Misalkan V group yang bawah dulu, baru yang atas juga ya silakan saja gitu ya. V group daripada others. Ya. Nah, other ini kenapa harus ada V groupnya? Karena ketika saya mengelompokkan square dan teks animatematika star dan regular polygon, semuanya memang V group. Tapi kedua ini kalau saya mau arrange lagi, berarti ini saya harus bikin V group yang baru. V group daripada other ini ya, lalu saya kasih set color orange ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa return ya, return ke parameter ini. Nah, udah, ini adalah fungsi nanti bisa kita panggil. Nah, saya self add untuk grup satunya dulu. Di mana grup satunya adalah ini. Oke, wait dulu 1,5 ya, satuan waktu, baru saya lakukan apply function. Apply function apa? Ini, saya panggil fungsi grupnya. Nah, fungsi grupnya ingin mengolah apa? Mengolah parameter V group ini, di mana V groupnya saya substitusikan dengan grup 1. Grup 1 ini saya taruh di sini. Nanti grup 1 ini akan masuk dalam, lalu diolah, lalu diberikan operasi seperti ini ya, selama runtime 3 ya, dan itu dianimasikan save play. Lalu kita save wait. Kita lihat ya, Ctrl S, apa yang terjadi dengan grup yang 5 ini. Masih running ya. Nah, udah. Hasilnya adalah, nah pertama-tama seperti ini ya. Karena kan tadi V group ini sudah kita arrange ke bawah. Karena ke bawah berarti urutannya kan dari start di atas tuh ya. Sampai paling bawah itu adalah teks animatematika. Oke ya. Sekarang begitu sudah di self, ini kan self add ya nih.
dimunculkan di layar ya secara instan. Lalu dia stop dulu 1,5 satuan waktu ya. Nah, sekarang apply function. Apa? Semuanya ini saya lakukan operasi yang ada di dalam fungsi yang kita panggil ini. Nah, seperti ini. Ya, karena tadi kan ada arrange ke right ini ya. Oke, nah perhatikan ini other ini set colornya orange. Berarti other ini kan dua ini. Square sama Animathematica. Jadi orange warnanya. Oke, ya saya pikir seperti ini ya sangat sebenarnya nggak terlalu sulit lah, mudah lah ya, boleh dibilang mudah ya. Anda boleh coba-coba. Sekali lagi ada banyak tools dalam Anim, silahkan coba sendiri, boleh di googling atau apa gitu ya. Tidak harus menunggu tutorial dari saya. Saya hanya memberikan apa ya semacam stimulus saja gitu ya, supaya atau panduan saja, dan bentuknya ini sharing ya. Saya tidak mengajari karena juga saya masih perlu banyak belajar. Bahkan kalau Anda menemukan hal-hal yang baru ya, hal yang menarik, boleh taruh di komen ya, beritahukan kepada saya. Kita saling belajar ya. Oke? Sampai jumpa.